Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi sosiologi, yaitu interaksi sosial. Berikut adalah NPM saya 23351 6516103. Saya dari ruang R08. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang atau lebih. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Apa aja sih syarat-syarat interaksi sosial? Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial ini tidak hanya interaksi melalui tatap muka, namun ada juga kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon. Bahkan surat elektronik ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi itu hal yang sangat penting dengan maksud ada saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif dan juga interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Nah, sebaliknya, kalau misalkan interaksi sosial disosiatif itu adalah interaksi yang menghasilkan sebuah perpecahan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk asosiatif. Yang pertama, adanya kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar orang atau perorangan atau juga kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, kerjasama itu sendiri ternyata dibagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama ada bargaining, adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang kedua ada co-optation atau kooptasi. Kooptasi adalah suatu proses penerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksana politik dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga ada coalition atau koalisi. Koalisi adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena 2 organisasi atau lebih tersebut mungkin mempunyai struktur yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya ada joint venture. Joint venture adalah kerjasama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Joint venture, jika diterjemahkan, akan menjadi usaha patungan. Selanjutnya ada juga akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang, perorangan, atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Nah, ternyata akomodasi itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tolerant participation. Yang kedua ada kompromisme atau kompromi. Yang ketiga ada coercion atau koersi.
Yang keempat ada arbitration. Terus yang kelima ada conciliation, adjudication, stalemate, segregasi, dan juga gencatan senjata. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk disosiatif. Bentuk-bentuk disosiatif yang pertama adanya persaingan atau competition. Persaingan adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau bersaing antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu supaya lebih maju, lebih baik, atau juga lebih kuat. Contoh dari persaingan yaitu adanya saat siswa bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama atau pada berlangsungnya suatu pertandingan. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi atau contravention adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan juga konflik. Kontravensi juga ternyata dibagi menjadi beberapa macam, yaitu kontravensi bersifat umum seperti penolakan, keengganan, gangguan terhadap pihak lain, pengacauan, rencana pihak lain, dan juga perbuatan kekerasan. Selanjutnya ada kontravensi yang bersifat sederhana seperti memaki-maki, menyangkal pihak lain, mencerca, memfitnah, membeberkan surat selebaran. Selanjutnya ada kontravensi yang bersifat intensif seperti penghasutan, penyebaran, desas-desus, dan juga mengecewakan pihak lain. Selanjutnya ada kontravensi yang bersifat rahasia seperti mengumumkan rahasia pihak lain dan berkhianat. Selanjutnya ada kontravensi bersifat taktis seperti intimidasi, provokasi, mengejutkan pihak lawan, dan mengganggu atau membingungkan pihak lawan. Selanjutnya ada konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya ada juga faktor pendorong interaksi. Faktor-faktor pendorong interaksi itu yang pertama ada sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Contoh selanjutnya dari sugesti yaitu obat yang harganya mahal yang merupakan produk impor dianggap pasti manjur menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti yang muncul akibat harga obat yang mahal dan embel-embel produk luar negeri. Selanjutnya ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menggunakan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Selanjutnya ada contoh bentuk simpati. Yang pertama adalah pada peringatan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapainya suatu prestasi.
Selanjutnya ada empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan, orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Contoh lain dari empati, yaitu saat kita turut merasakan empati terhadap masyarakat Jogja yang menjadi korban letusan gunung berapi. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru idolanya sehingga menghilangkan jati dirinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.